Nah, kamu bisa membuang katak coklat dari Harry Potter itu. Kita memiliki katak coklat yang asli sekarang. Tentu saja rasanya tidak akan seenak itu karena mereka hanya mendapat julukan itu karena kulit mereka yang berwarna coklat susu. Katak-katak ini hidup di rawa-rawa Papua Nugini. Tetapi mereka adalah sepupu dekat katak pohon hijau yang biasa ditemukan di Australia bagian utara dan timur. Australia dan Papua Nugini dihubungkan oleh jembatan darat sejak lama, sehingga mereka memiliki jenis hewan yang serupa. Katak coklat ini lebih kecil daripada kerabatnya yang berwarna hijau. Tetapi kedua spesies ini memiliki panggilan yang sama untuk kawin, yang terdengar seperti suara serak yang dalam yang mereka ulangi dalam rangkaian panjang. Aku nggak akan menirukannya di sini. Penduduk lokal dari sebuah pulau kecil di Afrika membantu para ilmuwan menemukan jenis burung hantu baru. Mereka mungkin keturunan dari burung hantu pertama yang datang ke daerah ini dahulu kala. Meskipun mereka memiliki berbagai macam warna, sebagian besar berwarna kecoklatan. Itulah sebabnya mereka mudah berbaur dengan pepohonan, sehingga kamu bahkan hampir tidak melihatnya. Mereka benar-benar kecil dan mereka memiliki panggilan yang tidak akan kamu dengar di tempat lain. Kedengarannya seperti suara pendek tu yang diulang-ulang dengan cepat, seolah-olah seekor serangga yang menghasilkan suara ini. Kamu juga bisa mendengar mereka melakukan panggilan ini secara berduet saat malam tiba. Mereka mungkin disebut spesies yang terancam punah, mengingat mereka hidup di area kecil sekitar 15 km persegi dan jumlahnya mencapai 1.500 ekor. Lemur terbang Sunda adalah sejenis mamalia melayang yang dapat kamu temukan di Asia Tenggara. Lemur ini memiliki kepala kecil, telinga kecil, dan mata besar yang menggemaskan, yang membantu hewan ini melihat dengan baik di kegelapan dan bergerak di malam hari. Si kecil ini bukanlah lemur sungguhan, ia termasuk dalam kategori yang disebut Colugos. Meskipun namanya berbeda, makhluk ini tidak bisa terbang. Ia hanya dapat melakukan perjalanan jarak jauh, yang sebenarnya tidak buruk sama sekali, mengingat ia dapat meluncur hingga 100 meter tanpa kehilangan terlalu banyak ketinggian. Lipatan kulitnya yang khusus membuatnya lebih mudah meluncur di antara pepohonan, dan kerangka yang ringan serta kaki berselaput juga membantu. Hewan lucu ini berukuran kecil, panjangnya kurang dari 0,6 meter dan beratnya mencapai 1,8 kg. Ditambah lagi, ia dapat berkamuflase dengan baik karena bulunya yang lebat dan berbintik-bintik yang menyerupai lumut pohon. Suatu ketika, lebih dari 160 juta tahun yang lalu, saat itu aku belum ada seekor laba-laba yang mirip burung pelikan. Laba-laba sebesar sebutir beras ini akan mengendap-endap di area rindang di planet kita dan mencari mangsa yang bisa ditangkapnya dengan penjepit bertaring yang ditempatkan di ujung lehernya yang panjang. Laba-laba ini sangat suka memakan laba-laba lain. Kisah ini memiliki akhir yang membahagiakan. Ya, tergantung sudut pandangnya. Laba-laba ini masih ada, dan mereka jauh lebih beragam dari yang diperkirakan orang. Ketika tidak sedang mengejar mangsanya, laba-laba pelikan hanya melipat capitnya ke bawah pada bagian tubuhnya yang panjang seperti leher. Hal ini membuatnya lebih mirip burung daripada laba-laba biasa. Begitulah asal mula namanya. Makhluk ini berbeda dari laba-laba lainnya karena mereka tidak membuat jaring sendiri. Sebaliknya, mereka hanya mencari jejak sutra laba-laba lain yang tertinggal di dedaunan dan mengikutinya. Ketika mereka menemukan jaring yang dibuat oleh laba-laba lain, mereka dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dan karena itulah mereka mendapatkan julukan yang tepat, laba-laba pembunuh. Bukan hal yang aneh bagi kelomang dan anemon laut untuk bekerja sama. Anemon memiliki tentakel yang menyengat dan mereka menggunakannya untuk melindungi kelomang dari predator. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan tumpangan gratis ke tempat-tempat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dan sisa makanan kelomang yang dibagi kepada mereka. Tapi di lepas pantai Jepang, para ilmuwan menemukan anemon baru yang melakukan sesuatu yang sangat istimewa. Anemon ini tidak hanya hidup di cangkang kelomang secara gratis, tetapi juga menciptakan lapisan yang menutupi cangkang kelomang. Di satu sisi, anemon ini menambahkan serambi pada rumah kelomang. Ini bukanlah sesuatu yang akan sering kamu lihat karena kebanyakan anemon laut tidak melakukan hal seperti itu.
Yang lebih keren lagi, mereka tidak akan membangun ekstensi ini untuk semua kelomang di luar sana. Mereka memiliki kemitraan khusus dengan hanya satu spesies kelomang. Jika seekor kelomang ingin pindah ke cangkang baru, temannya akan ikut pindah. Jenis anemon ini disebut Calcifer, diambil dari nama karakter di Howl's Moving Castle. Calcifer adalah iblis api yang terikat pada kastil penyihir dengan sebuah perjanjian magis. Kastil ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain seperti kelomang. Pada tahun 2020, para peneliti menemukan hewan yang sangat panjang yang tampak seperti terbuat dari gelatin. Itu terjadi sekitar 610 meter di bawah permukaan di ngarai yang dalam di lepas pantai Australia Barat. Mereka menjelajahi dasar laut, mencoba menemukan tanda-tanda kehidupan di sana. Mereka tidak sengaja menemukan makhluk ini. Mereka secara tak terduga menemukannya saat mereka kembali ke kapal. Dan ternyata makhluk itu adalah sejenis siponopor laut dalam. Makhluk ini terkait dengan kapal perang Portugis. Botol-botol biru yang mungkin kamu lihat mengambang di permukaan laut. Hewan-hewan ini bukanlah organisme tunggal. Mereka terdiri dari banyak bagian kecil yang bekerja sama yang disebut zooids. Beberapa zooids ada untuk membantu reproduksi, sementara yang lain mengawasi proses makan atau bergerak di dalam air. Makhluk-makhluk yang tidak biasa ini sebagian besar terlihat seperti boa bulu yang bengkok dan kusut. Bentuknya yang spiral adalah teknik berburunya. Siponopor memiliki banyak tentakel penyengat yang membentuk semacam penghalang di dalam air dan menjebak hewan-hewan kecil seperti ikan dan krustasea. Para ilmuwan tidak memiliki banyak waktu untuk meneliti makhluk tersebut, tetapi mereka menyadari bahwa itu adalah siponopor terpanjang yang pernah mereka temukan. Bisa jadi lebih panjang dari paus biru. Wow! Sekarang inilah makhluk kecil yang tidak kamu lihat setiap hari. Mereka disebut wereng, dan mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di tanaman dan pepohonan. Ukurannya tidak lebih panjang dari uang koin, tapi kamu bisa menemukannya dalam berbagai bentuk. Ada yang terlihat seperti helikopter kecil, ada juga yang lebih mirip daun, duri, atau bahkan tetesan air hujan. Ada juga yang disebut pronotum. Ini seperti piring kecil yang juga dimiliki serangga lain dan menyerupai perisai. Wereng adalah seniman sejati di sini karena pronotum mereka memberi mereka bentuk aneh yang membuat mereka menonjol di kerajaan serangga. Karena bentuknya yang aneh, lebih mudah bagi mereka untuk tetap aman dari predator. Duri-duri mereka memperingatkan hewan lain bahwa wereng mungkin sulit ditelan, sehingga mereka mungkin tidak layak untuk ditangkap. Warna-warna cerah juga tidak terlalu menarik, karena warna-warna ini memberitahu predator bahwa mungkin ada racun dalam tubuh calon mangsa mereka. Ditambah lagi, mereka pandai meniru, seni berpura-pura menjadi sesuatu yang lain. Pronota besar mereka ringan dan berongga, sehingga mereka dapat dengan mudah terbang. Mereka berkomunikasi satu sama lain dengan mengirimkan getaran melalui tanaman. Kamu tidak akan mendengar mereka mengeluarkan suara keras seperti serangga lainnya. Wereng lebih suka mengguncang tubuh mereka untuk menghasilkan getaran yang tidak bisa didengar oleh manusia. Menariknya, mereka menggunakan bentuk komunikasi seperti itu untuk melindungi anak-anak mereka. Banyak serangga lain yang meninggalkan telur-telurnya begitu saja, tetapi induk wereng tetap tinggal dan menjaga telur-telurnya. Ketika ada sesuatu yang berbahaya, seperti kutu busuk, mendekat, seekor anak wereng akan mengirimkan sinyal getar. Saudara-saudaranya dengan cepat menyadari sinyal ini dan bergabung, dan itulah cara mereka membuat peringatan lebih kuat. Sang induk menerima pesan tersebut dan mulai beraksi. Ia mengepakkan sayapnya dengan sangat keras atau menggunakan kaki belakangnya untuk melindungi anak-anaknya dari penyusup. Mereka seperti nyamuk, hanya saja mereka menggunakan bagian mulut khusus mereka untuk menusuk bukan manusia, tetapi batang tanaman tempat mereka mengambil sari makanan. Aneh dan mengagumkan. Semua dalam satu paket yang sama.